Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. lagi bersama kami di podcast DPRD Kota Yogyakarta. Saya Diana Pitasari selaku moderator tentunya di podcast. Di sini ada bintang tamu nih, tamu undangan. Bintang tamu dari KPU tentunya, Bapak Erizal, STHE, selaku Divisi Penyelenggaraan Pemilu. Selamat sore, Pak. Sore, Bu. Ada Pak Daru selaku pimpinan Komisi A yang saya hormati. Selamat sore. Pada pekan hari ini adalah bagaimana kita atau mempersiapkan penyelenggaraan pemilu 2024 secara damai. Tentunya di sini adalah Pak Erizal sebagai Divisi Penyelenggaraan Pemilu ataupun dari KPU, keterwakilan KPU sebagai panitia pesta demokrasi ya Pak. Pesta demokrasi, di mana pesta demokrasi harus kita sambut gembira, namanya aja pesta. Tidak ada perdebatan, tidak ada saling isu, saling serang. Tentunya KPU ataupun Bawaslu ataupun yang lain itu berjibaku bagaimana ini bagian dari lembaga yang independen tentunya, yang harapannya nanti pemilu ini bisa berjalan dengan lancar, baik dan damai. Siap. Saya langsung dari ke Pak Erizal. Baik, Ibu. Ini ada beberapa nih Pak isu, khususnya terkait putusan MA. Putusan MA nomor 24 P/HUM/2023, walaupun belum ada aturan PKPU-nya ya Pak ya, karena KPU itu merujuk dari PKPU. Tapi yang jelas ini terkait putusan MA ini terkait aturan kuota perempuan di wilayah atau di dapil masing-masing. Ini tidak hanya di Kota Yogyakarta tentunya, harus seluruh Indonesia. Dengan adanya putusan MA ini, apa yang akan dilakukan akselerasi tentunya dari KPU senyapang nanti menunggu PKPU yang ada pembaruan. Itu yang dilakukan. Apakah sudah ada sosialisasi ke partai politik atau bagaimana, mungkin bisa dijelaskan? Ya. Baik, terima kasih Bu Dian. Pertama perlu kami sampaikan juga dalam tahapan pemilu itu ada 3 kelompok ya. Yang pertama adalah pemilih, yang kedua adalah peserta, yang ketiga kami sebagai penyelenggara. Nah, terkait dengan pertanyaan Bu Dian tadi, itu terkait dengan peserta, khususnya bakal calon atau daftar calon untuk legislatif. Nah, dalam PKPU 10 tahun 2023 pasal 8 ayat 2 memang disebutkan partai politik dalam menyerahkan daftar calonnya paling sedikit memuat 30% kuota perempuan. Nah, dalam PKPU tersebut ada yang men-JR ke MA bahwasanya terjemahan 30% dalam angka-angka pembulatan angka koma setelah angka yang contoh 30% lebih dari 0,5 ke atas itu pembulatannya ke atas, 0,5 ke bawah itu pembulatannya ke bawah. Nah, dalam PKPU 10 2023 pemaknaannya pembulatan ke bawah. Nah, terkait dengan JR itu memang kami masih menunggu nanti revisi PKPU 10 tahun 2023. Dalam hal ini kami belum menerima apakah nanti ada perubahan PKPU nomor 10 tahun 2023 tersebut, gitu ya. Kalaupun ada, nanti ada partai akan berkesempatan untuk melakukan pergantian atau perubahan itu di tanggal 24 September sampai dengan 3 Oktober. September sampai 3 Oktober. Nah, di masa itu nanti kami menerima standby di kantor KPU perubahan-perubahan tersebut. Nah, terkait itu ya kami karena hak pencalonan adalah partai politik dan kami berkomunikasi dengan partai politik sudah kami sampaikan, bahkan kita cetakkan peraturan KPU-nya nomor 10 itu dan juknis pencalonan nomor 996. Itu sudah kami sampaikan juga ke partai politik. Nanti kalau seandainya ada informasi dari partai politik akan kami layani dengan sepenuh hati tentunya gitu. Karena memang ini esensinya, rohnya itu kan pesta demokrasi harus dengan sepenuh hati juga. Iya, ya, betul. Okay. Jadi artinya KPU welcome, KPU open dari apa yang sudah
Di samping itu Bu, kewenangan partai politik, pencalonan ini kan kewenangan partai politik. Iya. Kami hanya menerima daftar bakal calon. Dengan adanya putusan MA nih Pak, ini tadi oke, itu kewenangan dari partai politik. Tapi dengan adanya putusan MA nomor 23 yang tadi saya sampaikan, saya tanyakan ke Pak Irizal, itu saatnya PKPU apa nggak mungkin berubah? Kalau berubah nanti akan kami koordinasikan dengan partai politik. Tapi sejauh ini belum ada perubahan gitu. Oke. Kalau belum ada perubahan nanti menggunakan apa yang udah ada di PKPU itu. Oh, gitu. Jadi intinya nanti kami masih menunggu Takutnya digugat KPU. dong, Pak. Ini kan ada beberapa forum perempuan tentunya. Oh, Ada iya. putusan MA ini keluarkan tentunya banyak organisasi perempuan Ya. yang fokus Ya. terhadap kuota perempuan 30% ya. Ya. Itu apa tidak merasa aware gitu KPU nanti takutnya digugat kalau PKPU? Kalau secara total pencalonan kita ya. itu daftar calon 30% itu lebih. Di Oke. kota itu 38%. Oke. Dari Kalau total akumulasi. total akumulasi. Oke. Nah, ada beberapa partai yang di bawah 30 tapi karena dia hanya calonnya satu itu Oh. laki-laki nggak mungkin Nggak nol mungkin. kok. Cuma satu itu nggak mungkin nggak ditolak kan Iya, calonannya, baik. tetap diterima oleh KPU walaupun hanya satu calonnya Iya. di antara setiap dapil itu kan. Contoh dapil 1 itu 9 kursi, berarti kan 9 calon. Nah, berarti kalau didaftarkan cuma satu calon dan itu hanya laki-laki tetap dapat diterima. Oh gitu. Ah iya. Artinya tidak harus memenuhi harus ada Ada perempuan minimal perempuan, satu. Kalau satu orang gimana 30%? Ya, itu. Artinya gini, adanya putusan MA ini saya bukan saya mengatasnamakan perempuan ya Pak. Ya. Ya, emang Tapi- perempuan. Emang Tapi perempuan. perempuan. Adanya beberapa gugatan dan lain sebagainya itu contoh beberapa hal memang muncul dari Ya. para apa namanya Kaukus perempuan. Ya, praktisi perempuan. perempuan yang memang di situ concern terhadap hak-hak perempuan khususnya di Indonesia. Ya. Nah tentunya seyogianya nanti KPU karena linear dari atasnya vertikal ya itu dengan perubahan PKPU juga ditunggu Ya. supaya Ya. nantinya tidak ada permasalahan gitu. Yang pertama tentu kami nanti pembuat kewenangan peraturan kan bukan di KPU Kabupaten Kota. Iya. Jadi nanti kami masih menunggu di sana. Tapi kalau kami bisanya menghimbau ke partai politik dengan adanya putusan MA ini Iya. dan dengan adanya waktu 24 Masih ada. September Oktober, sampai dengan bisa 3 disesuaikan. Oktober kewenangannya itu kan ada partai. Siap. Kami nggak bisa, oh partai ini Oke. kami tolak, nggak bisa karena Oke. peraturannya masih menyebutkan demikian. Ya. Tapi kalau peran kami hanya mendorong partai politik masih ada waktu, masih ada kesempatan gitu. Kalau mau diusulkan sana, ya perempuan-perempuan peduli perempuan itu bisa berkoordinasi dengan partai kan. Oke. Nah, tolong diajukan partai calon perempuannya sekian, ini orangnya boleh Siap. juga. Begitu Bu. Oke. Saya geser ke Pak Andaru ya. Oh ya, siap. Terkait kebijakan juga karena beliau adalah wakil masyarakat di legislatif terkait hal penyelenggaraan pemilu serentak tentunya karena 2024 ya semoga tidak ada hal-hal yang seperti 2019. Artinya pemilihan pilpres, wakil masyarakat baik itu dari DPD, DPR RI, DPR provinsi maupun kabupaten kota berjalan secara damai, secara nyaman. Mungkin dari Pak Daru bisa menyampaikan sudah berapa anggaran yang disepakati DPRD dan pemerintah Kota Yogyakarta terkait proses penyelenggaraan pemilu supaya maksimal di tahun 2024. Iya. Bisa disampaikan. Oke, Bu Dian, Ya. Mas Rizal ya. Siap, Bu. Jadi perlu kita ketahui bersama momentum pemilu ini penganggarannya adalah di APBN. APBN. Ya, di pusat. Ya. Jadi semua terpusat. Nah, tetapi pemerintah kota ikut andil dalam mensukseskan pemilu ini dengan cara dukungan-dukungan baik itu yang ada di OPD Kesbangpol, OPD Satpol PP dan beberapa OPD lain ikut mensosialisasikan pemilu ini damai. Oke. Yang kedua, ikut mensosialisasikan supaya warga ini nanti memilih. Jadi jangan ada golput, golput tidak ya. ada golput. Oke. Nah, ini sudah dilakukan oleh mitra Komisi A DPRD Kota Jakarta, salah satunya Badan Kesbangpol. Itu sudah melaksanakan sosialisasi ya, sosialisasi pemilu untuk banyak hal. Ada yang di kaum difabel, Oke. ada yang di apa namanya
pelajar yang sudah masuk nanti usia 17 pada Generasi Z. ya Ya. Gen Z lah istilahnya. Gen Z itu sudah kita lakukan, lalu di lansia juga sudah. Nah, ini merupakan dukungan pemerintah Kota Yogyakarta untuk mensukseskan pemilu di tahun 2024. Lalu yang di Satpol PP juga sudah kita menganggarkan untuk teman-teman Linmas yang ada di kelurahan, di kementerian, karena anggaran Linmas itu yang dari pusat untuk yang di TPS, ya Mas Erizal. Iya. Jadi memang ini harus ada kolaborasi antara pusat dan pemerintah daerah untuk bersama-sama. Kalau terkait penyelenggaraan itu dari pemerintah pusat, Ya. tetapi dukungan-dukungan untuk suksesnya pemilu ini bisa dianggarkan di pemerintah daerah seperti Kearifan itu. lokal ya berarti ya. Ya. Apakah tapi ada spesifik nggak Mas Daru? Berapa support anggaran terkait hal tersebut? Beda dengan yang kita sekarang di sini membahas pemilu serentak, bukan Pilkada, ya. Ya. Ya, belum serentak. Kalau pilkada memang kearifan lokal yang di situ memang gedenya dari Pemda masing-masing APBD, wilayah. APBD. Ya. Ini kita membahas pemilu serentak itu tadi yang disampaikan sudah ada sosialisasi, sudah ada tadi ajakan tidak golput. Itu ada spesifik berapa sih anggaran yang sudah ada? Kalau anggaran kita secara spesifik kita belum berani menyampaikan sih, tetapi memang kita menunggu melihat dari OPD Kesbangpol. Ya. Ini nanti yang di anggaran murni maupun perubahan ini kan nanti sudah menyiapkan untuk deklarasi pemilu damai Oke. di beberapa kementerian, hampir di 14 kementerian malah. Itu sudah kita anggarkan di perubahan. Oh iya. Nah, itu sebagai wujud dukungan pemerintah kota untuk deklarasi pemilu damai. Belum lagi yang sebelum-sebelumnya di anggaran murni 2023 sudah dilakukan. Masif ya, sosialisasi Ya. artinya tidak ada golput. Ya kita harus menggunakan hak suaranya secara produktif Ya. dan tepat sasaran. Tentunya pasti seluruh warga masyarakat Kota Yogyakarta dengan adanya tambahan generasi Z ya di 2024 nantinya saat 14 Februari 2024 ada berapa Mas Daru? Sudah ada informasi pemilih pemula nih terutama. Kan Kalau ada dua kategori ya pemilih iya, pemula itu. kalau ya, Mas, dihitung ya. ya 60% ya. Kalau digabungkan antara Gen Z sama milenial Milenial. itu hampir 60%. 60%. Hampir Luar biasa. 60%. Jadi dari total penduduk Kota Yogyakarta yang Kalau pemilih kita ada 321.645 orang Oke. pemilih gitu. Oke. Dari situ itu hampir 60% itu Generasi tadi. muda lah, Muda. muda. Oh. Z sama milenial gitu. 60% artinya Antara 17 tahun sampai dengan 35 tahun. oke. Jadi memang ini yang cukup luar biasa ya. Iya. Digitalisasi informasi ini perlu dikuatkan ke Generasi saya. Di IG generasi saya. saya juga. Masih muda-muda, saya juga. Iya. Di IG-nya KPU bisa dilihat itu Informasi ya. infografis tentang Oke. data pemilihnya. Oke, jadi memang apalagi tadi 60% umur di angka 17 sampai 35 ya, itu kan melek digitalisasi. Smartphone itu bagian dari kehidupan. Iya. Artinya memang secara masif informasi digital yang disampaikan baik itu nanti contoh seperti kita ini podcast seperti ini ya memang cukup menarik. Bagaimana nantinya masukan-masukan dari masyarakat setelah mendengarkan podcast ini supaya lebih bersinergi lagi. Iya. Tidak ada isu-isu pemilu 2024 itu terutama pesta demokrasi itu yang saling merugikan. Bagaimana seperti itu? Lanjut di sisi anggaran Oke. dari KPU, tadi sudah disampaikan Mas Daru bahwa pemilu beda dengan pilkada. Iya. Pemilu 2024 itu murni dari APBN. APBN. Itu bisa disampaikan Pak Erizal. Mas Erizal karena generasi Z. Iya. Tadi saya sampaikan. Milenial lah. Milenial. Lozek di bawah. Mas Erizal STHE ya, selaku Divisi Penyelenggaraan Pemilu, berapa sih sisi anggaran yang sudah disiapkan untuk pemilu 2024 di wilayah hukum Kota Yogyakarta? Iya. Kalau pagu anggarannya karena itu sifatnya top down, Ya. itu berkisar antara dulu awal-awal kita masih 13, tapi ini belum 13M. Ya. Tapi ini belum tambahan untuk ad hoc
dan logistik. Oh, Nah, ini masih ada proses dinamis ya? ya dinamis. Tapi kalau pagu se-Indonesia ya 76T itu Ya, yang oke. udah ada Itu di dibagi sekian. sekian kabupaten kota provinsi ya. Iya. Oke. Kenapa kelihatannya banyak? Karena bayangkan honor KPPS kan naik, ya, kemudian TPS kita walaupun berkurang ya dari 2019. Pakai standar satuan harga nasional. SBBN, Iya. SHBN, SHBJ-nya SHBN apa? Oke. Iya, Oh, itu iya. yang Untuk bedakan nanti. Nasional. Nah, itu anggarannya gitu. Nah, mungkin di forum ini juga yang tadi Ibu sampaikan, Bu Dian sampaikan itu, ya prinsipnya pemilu ini kolaboratif ya. Nah, siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, apapun lembaganya, yuk sama-sama Ciptakan pemilu damai. ya pemilu damai. Tugasnya KPU mengadministrasikan proses pemilu. Tugas masyarakat menerima informasi dari KPU dan kalaupun mencari informasi mohon di sumber pemilunya, yaitu website KPU. Nah, sekarang di KPU itu ada satu alur informasi yang namanya infopemilu.kpu.go.id. Oh gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang di Dewan sekarang ini, linear di sini kalau ya. mau lihat calon-calonnya, itu bisa dilihat di sana. Siapa toh Dapil 1, siapa Dapil 2, Partai A, Karena Partai B. memang sebenarnya sekarang sudah go public ya. Iya, Digitalisasi itu iya. memang harus open. Nah, bahkan sekarang kalau mau cek DPT, Ya. itu langsung ada map TPS-nya, Bu. Walaupun nanti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kami masih akan, itu kan baru perencanaan lokasi TPS, tapi nanti bisa kami sinkronkan lagi dengan KPPS. Oke. Nah, fixnya nanti alamatnya di mana. Nanti orang mau pindah memilih Iya. itu bisa. Kalau orang Jakarta pindah ke sini bingung cari alamat TPS, tinggal klik aja, nanti Google Map akan mengarahkan gitu. Apa ya, memudahkan, Memudahkan lah ya. gitu. Sekarang semua bisa dilakukan karena memang sudah digitalisasi. Iya. Informasi untuk daftar calon tetap mungkin Oh, bisa iya. sampaikan di sini. Di tahapan tadi baru tahapan kedua tadi yang saya sampaikan terkait dengan daftar calon itu akan ditetapkan November. Tanggal 3 November. Akan diumumkan tanggal 4 November. Kebetulan di Kota Jakarta tidak ada tanggapan masyarakat yang berarti, dan kami juga terima kasih kepada partai politik yang tetap mengajukan calonnya clear and clean gitu ya. Clear dan clean. Kami secara administratif sudah kami administrasikan, sudah kami umumkan. Sejauh ini tidak ada informasi yang melanggar informasi yang sudah disampaikan oleh partai politik. Kalau udah sampai saat ke depan nggak ada, nanti tinggal ditetapkan tanggal 3 Oktober. Sama titip satu informasi lagi, Bu, terkait dengan pemilih. 3 November. 3 November. Tentang pemilih, Bu. Oke. Kami mohon bantuannya juga. Pemilih ini walaupun sudah ditetapkan tanggal 20 Juni kemarin 2023, ada fase kategori pemilih kan ada 3, Bu. Yaitu orang yang karena keadaan tertentu dia tidak dapat mencoblos di TPS-nya, maka kategorinya pindah memilih, Bu. Nah, pindah memilih itu banyak alasannya, diantaranya ada 9 alasan. Nah, yang sekarang jadi rame itu masalah KTP, Bu. Jadi contoh saya KTP Umbul Harjo sekarang, terus terdaftar di Umbul Harjo, besok rupanya pindah KTP-nya. Pindah KTP ke Tegarjo. Nah, secara hak suara kan beda dapil. Hak surat suaranya juga kurang nanti. Enggak 5 surat suara karena dapil Umbul Harjo sama Tegarjo kan beda untuk DPRD kotanya. Nah, itu kategorinya DPTB aja. Jadi kami mohon Bapak Ibu masyarakat yang sudah punya KTP baru, KK baru, itu tetap melapor ke KPU, PPK, PPS sehingga bisa berarti KTP ya, Pak? KTP untuk haknya, Bu ya. haknya. Karena ada 9 alasan kan orang pindah memilih, diantaranya karena pindah KTP itu. Nah, contoh dari Tegarjo pindah ke Gondokusuman beda dapil. Nah, mohon di Gondokusumannya lapor ke PPS, PPK-nya untuk kategori DPTB biar dilayani jam 7 sampai jam 13 nanti, nggak harus nunggu jam 12. Nah, yang kategori yang ketiga itu orang yang nggak terdaftar sama sekali, namanya DPK. Mungkin saja contoh Bapak Ibu yang TNI Polri, sebelumnya belum pensiun, sekarang sudah pensiun, pasti tanggal 20 Juni yang lalu
nggak ditetapkan sebagai DPT karena dia udah masih TNI Polri. Nah, tapi masuk ke masyarakat sipil, maka dia berhak untuk memilih. Contohnya demikian, Siap. Ibu. Jadi mohon diinformasikan lah. Terima kasih Pak Erizal. Banyak informasi tentunya yang di sini ya. Nah, ini terakhir nih sampai dan terkait yang tadi sudah sampaikan banyak halnya, tentu sinergisitas kolaborasi penganggaran dari lintas sektoral tentunya OPD terkait Kesbangpol ataupun Pol PP, Kominfo. Bagaimana nantinya supaya penyelenggaraan pemilu 2024 ini bisa dilakukan dengan lancar, baik dan bergembira karena ini sifatnya pesta demokrasi ya, harus kita hadapi kita lakukan atau hadapi dengan gembira. Nah, mungkin dari Pak Daru, dari sisi yang kacamata dari legislatif nih, dengan adanya berbagai yang sudah disusun, kira-kira apa yang harus dilakukan kolaborasi yang lebih produktif lagi terkait isu-isu aturan-aturan atau apa bisa dilakukan, contoh pemasangan alat peraga kampanye yang belum waktunya atau apa bisa disampaikan di sini dan lain sebagainya. Iya, jadi kemudian untuk pemasangan terkait dengan APK yang belum waktunya itu kan ranahnya di Bawaslu. Tetapi pemerintah kota melalui Perwal itu sudah menetapkan daerah-daerah mana yang tidak boleh dipasang alat peraga, ruas-ruas jalan mana yang tidak boleh dipasangi bendera partai politik dan sebagainya, itu sudah ada. Tinggal nanti itu kita sosialisasikan kepada partai politik melalui Kesbangpol juga. Jadi rata-rata partai politik yang ada di Kota Jogja sudah tahu semua. Jadi kalau pasang di Jalan Jenderal Sudirman, di dekat Tugu, kiri kanan Tugu itu juga tentu tidak dibolehkan. Apa dasarnya? Perwal. Perwal. Sinergisitas terkait payung hukum sudah dilakukan juga sudah dilakukan. Jakarta supaya tadi gesekan-gesekan terutama kan tadi saya sampaikan ke Pak Mas Erizal ya, terutama bagaimana nih pemilu ke depan tidak ada celah perdebatan urusan karena sensitivitas sudah tidak ada korban lagi ya Pak, artinya menghadapi pemilu ini dengan damai dan gembira. Terakhir closing statement dari KPU nanti bisa sebagai motivasi ataupun supaya masyarakat bahwa pemilu itu bukan serem. Pemilu itu asik. Ya, bagaimana? Siap. Dan nanti langsung ke Pak Dan. Terima kasih Bu Dian. Masyarakat Kota Jakarta khususnya atau masyarakat Indonesia pada umumnya, mari kita jadikan pemilu itu sarana administrasi pergantian kepemimpinan setiap 5 tahun sekali. Karena sifatnya administratif, setiap perangkat pemilu itu ada administrasinya. Mari kita kenali, dipahami administrasi pemilu. Setiap orang berhak untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya, tapi setiap orang juga nggak berhak untuk memaksakan pilihannya untuk diikuti oleh orang lain. Ketika setiap orang kita saling menghargai, insya Allah pemilu 2024 akan kita jalani dengan damai, senang, bahagia gitu ya. Karena sifatnya adalah pergantian kepemimpinan setiap 5 tahun sekali. Kalau enggak sekarang, mungkin besok 5 tahun lagi. Begitu. Terima kasih Mas Erizal. Mungkin dari Pak Mas Daru. Warga masyarakat Kota Jakarta yang saya cintai, yang saya banggakan, jangan lupa ya nanti 14 Februari yang kata banyak orang itu adalah hari Valentine. Kasih suara. Kalau hari Valentine itu kan kasih sayang nih. Nah, besok kasih suaranya itu ke TPS ya. Jangan malah itu nanti tanggal merah liburan. Jadi sempatkan waktu untuk nanti datang ke TPS karena satu hari itu kedaulatan rakyat benar-benar ada di tangan rakyat. Jadi dalam satu hari itu kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat sesungguhnya. Jadi silahkan gunakan hak pilih Anda, jangan sampai golput, dan semoga nanti terpilih pemimpin-pemimpin yang amanah. Matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Erizal yang sudah menyampaikan banyak informasi di podcast DPRD Kota Yogyakarta yang mengulas
bagaimana persiapan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 semakin baik, damai, dan bergembira ya. Podcast pada sore hari ini sangat luar biasa, banyak bintang tamu yang cukup menarik. Semoga apa yang sudah kami sampaikan semua bisa bermanfaat informasi ini pada semua pemirsa, khususnya pemirsa setia podcast DPRD Kota Yogyakarta. Saya pamit undur diri, Diana Vitasari, mewakili lembaga DPRD. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi